Perkenalkan, nama saya Niken Febriana Kusuma, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor peserta PPG 2015 0194 9461. Nomor induk mahasiswa 202020 6310111397. Nomor daftar ujian 2021203655. Berikut bukti bahwa saya telah melakukan pendaftaran UKM PPG 2021. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Ya. Apa kabarmu hari ini? Baik. Baik. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya. Mari kita kita nyanyikan semangat kita. Mana semangatmu? Iya, terima kasih. Pada pagi hari ini sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa? Prabu. Ya, Prabu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Prabu. Oke. Sudah memimpin teman-temannya berdoa. Anak-anakku semuanya sudah pada absen di Google Form yang sudah dikirimkan Bu Guru? Sudah. Sudah? Sudah. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah absen, semua hadir semua di dalam Google Meet ini. Oke. Nah, untuk memupuk rasa kebangsaan, rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Yang akan memimpin siapa? Lisa, Bu. Siapa? Iya, Kalista. Ayo silakan Kalista, temannya dipimpin. Kita menyanyi Berkibarlah. 1, 2. Berkibarlah bendera Iya, terima kasih. Kita semakin semangat, semakin berkobar rasa nasionalisme kita. Nah, pada pagi hari ini sudah siap semua peralatannya untuk belajar? Bukunya sudah disiapkan? Sudah pensilnya juga? Iya. Oke. Nah, untuk itu kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Tentang apa kita belajar kemarin? Pancasila. Tentang Pancasila. Iya. Tentang Pancasila di tema 1 ya. Sekarang kita masuk ke tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, kita belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1.
Kita belajar ini anak-anak. Nah, guru tampilkan tujuan kita belajar. Oke. Bu Guru share screen ya. Ya. Ya, kita belajar di kelas 3 semester 1 subtema 1. Menyayangi tumbuhan dan hewan, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, belajar dongeng, dan sifat pertukaran penjumlahan. Lanjut, kita kegiatannya pada pagi hari ini adalah, ini tujuan, akan disampaikan Bu Guru, materi dan video. Terakhir adalah motivasi. Ini dia tujuan kita belajar, yaitu pertama, membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kedua, memahami tanda baca yang terdapat pada sebuah dongeng dengan tepat. Ketiga, mengidentifikasi informasi isi dongeng dengan tepat. Keempat, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang terakhir, menjelaskan sifat pertukaran pada penjumlahan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Lanjut. Nah, di sini Bu Guru punya dongeng. Ya, siapa yang mau membacakan dongeng? Bergantian. Ayo, yang pertama siapa dulu? Amora. Ya, Amora, silakan Amora. Oke. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Ya, lanjut. Siapa yang akan membaca? Cika? Yuk, Cika, yuk. Silakan, Cika. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi Udin memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Udin pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Iya, sudah dibaca dengan cara bergantian. Cara membacanya sudah ada yang benar, masih ada yang kurang, juga masih ada yang belum tepat ya. Nah, setelah kalian membaca dongeng pohon apel yang tulus ini tadi, kalian menemukan tanda baca nggak di sini? Yo, siapa yang tahu ada apa saja yang ada di dalam dongeng ini? Tanda koma, tanda tanya, yang seru. Iya, ada titik, ada koma, ada tanda tanya, pintar semuanya. Lalu ada apa lagi? Tanda petik, tanda seru. Iya, semuanya pintar-pintar. Murid-murid Bu Guru pintar-pintar semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sekarang Bu Nana mau tanya, ini tadi membacanya kalau titik kan harusnya berhenti ya. Kalau koma berhenti dulu lalu kembali. Sekarang Bu Nana tanya, di dalam dongeng pohon apel yang tulus ada tokoh-tokohnya. Siapa saja tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut? Pohon apel dan anak laki-laki. Iya, pintar sekali Cira. Pohon apel dan anak laki-laki. Ya, hebat. Lalu Bu Nana mau tanya, watak dari tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng bagaimana? Di pohon apel, warnanya gimana? Ya, baik. Kalau laki-lakinya bagaimana? Egois, tetapi setia. Egois, tetapi setia. Iya, dia egois tapi setia. Oke. Nah, sekarang kita dengarkan penjelasan tentang dongeng dan bagaimana cara membaca yang benar dongeng dari pohon apel yang tulus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 2 subtema 1. Kita akan belajar tentang dongeng. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak bisa menjawab pertanyaan tentang isi dongeng. Yang kedua, anak-anak bisa membaca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan pesan moral yang terdapat pada dongeng secara lisan. Anak-anak di rumah pasti suka ya mendengar dongeng. Nah, selain mendengar dongeng, pernahkah kalian membaca sebuah dongeng? Nah, sebelum kita lanjut, apa sih dongeng itu sebenarnya? Iya, dongeng adalah suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan yang dianggap oleh masyarakat adalah suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dan dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Hal-hal yang terkandung dalam sebuah dongeng disebut unsur intrinsik. Di antaranya yang pertama ada tema, merupakan ide pokok sebuah cerita. Yang kedua adalah latar, yang menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada tokoh, merupakan pelaku di dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3, ada protagonis yang mendukung cerita baik, ada antagonis sebagai penentang cerita atau sebagai pemain jahat. Yang ketiga ada tritagonis, yaitu sebagai tokoh pembantu. Kemudian ada penokohan, yaitu watak atau karakter. Yang terakhir ada amanat, yang menunjukkan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang harus kita perhatikan saat membaca dongeng adalah yang pertama, lafal, yaitu pengucapan kata. Jadi harus jelas ya. Kemudian yang kedua, intonasi suara, yaitu tinggi rendahnya suara sesuai dengan tanda baca. Yang ketiga, ekspresi, yaitu penghayatan perasaan saat membaca dongeng. Dan yang keempat, tanda baca. Tanda koma, maka kita berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan lagi, kemudian tanda titik, maka kita harus berhenti dan memulai pada kalimat selanjutnya. Nah, anak-anak di rumah, apakah sudah penasaran dengan dongeng yang akan kita baca? Ya, dongeng yang akan kita baca berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki yang bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Pohon apel berkata, "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku?" Pohon apel pun berkata,
Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel pun kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, kalian sudah mendengarkan membaca dongeng tadi? Sudah mendengarkan atau melihat dongeng yang ditampilkan Bu Guru semuanya? Iya. Ayo ya. Tadi sudah ada mendengarkan dongeng bersama. Nah, sekarang Bunda mau tanya lagi. Yuk, lanjut ke presentasi ya, Bu Nana ya. Kalian suka baca dongeng? Suka. Apakah kalian suka membaca dongeng? Iya. Dongeng apa saja yang sudah pernah kalian baca? Maling Kundang. Bawang putih, bawang merah. Kundang, betul. Nah, itu banyak sekali dongeng-dongeng yang ada di buku-buku itu ya, di perpustakaan. Kalian bisa temui di perpustakaan, di toko buku. Nah, dongeng itu apa? Siapa yang tahu? Tahukah kamu apa itu dongeng? Siapa yang bisa menjawab? Prabu, oke siap. Prabu silakan untuk menjawab apa itu dongeng. Yang kencang suaranya Prabu. Dongeng adalah karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Iya. Apakah benar jawaban Prabu? Iya, betul sekali Prabu. Hebat. Dongeng adalah karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, di dalam dongeng pasti banyak tanda yang diperhatikan ini. Ada Tanda titik. Ini tanda sekali. Ini tanda apa? Tanda seru. Tanda seru. Ini tanda apa? Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Ini tanda apa? Tanda koma. Tanda koma. Dua dan titik koma. Enggak ada enggak. Kalian ada baca juga perhatian apa? Satu yang tahu? Lafal. Lafal. Intonasi. Benar enggak? Intonasi. Satu. Lafal. Apa? Yang benar. Yang ketiga. Ekspresi. Yang keempat.
Tanda Apa? Ayo, baca. siapa yang tahu? Tanda baca. Betul? Oh iya, benar. Iya. Terus yang terakhir adalah Suara yang lantang. suara yang lantang. Iya, betul sekali. Nah, dengan membaca dongeng dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang benar akan membuat si pembaca dan pendengar menghayati dan mengerti isi dari dongeng tersebut. Sehingga makna dari dongeng tersebut tersampaikan. Ya, ada yang yang marah, kita mendengarkannya marah. Oke. Nah, sedang yang bersedih, kita juga mendengarkannya juga terdengar bersedih. Oke. Setelah kita membaca dongeng tadi tentang apa? Pohon apa yang tulus? Nah, pohon apel itu daunnya berguguran. Ya, daunnya berguguran. Kita ambil dan kita hitung bersama-sama. Oke? Kita hitung bersama-sama ya daunnya ya. Ya, yuk. Ada berapa daun yang jatuh? Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Jadi guguran yang pertama ada 3 daun. Yang kedua ada 2 daun. 3 dua berapa? 5. Karena kita belajar sifat tukaran dalam penjumlahan, kita tukar tempatnya. Nah, di sini ada berapa daun? 2. Ya. Tambah lagi 1. 2. 3. Iya. Hasilnya sama. 2 dan 2 ditambah 3 hasilnya sama apa tidak? Sama. 1. Ya. 5. Ya. Berarti di depan dan kita tadi tempatnya. Kita sudah mengenal, kita hitung tempatnya. 1, 2, ditambah 1. 4. Ya, ada 4. ditambah berapa? 2. Jumlahnya berapa? 4. 4. Ya. Sekarang di atas kita tahu secara umum sifat komutatif pada penjumlahan ditulis berikut. Pada tip tepatnya dan adalah bulat. Kita lihat videonya ini. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya ke dalam 2 buah kotak. Kotak yang pertama berisi 35 helai daun, kemudian kotak yang kedua berisi 15 helai daun.
Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15, ternyata hasilnya 50. Kemudian Dayu ingin tahu, jika posisi kotak ditukar, apakah jumlah daunnya sama? Nah, kita akan bertukar tempat kotaknya. Kotak yang pertama berisi 15 helai daun dan kotak yang kedua berisi 35 helai daun. Kemudian kita tambahkan, hasilnya 50 helai daun. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Maka kita tuliskan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian kita tukar tempatnya, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Karena hasilnya sama atau tetap, walaupun tempatnya ditukar, maka dapat kita simpulkan bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Sekarang kita coba penjumlahan yang lain. 120 kita tambah dengan 930. Kita hitung dari belakang, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dan 1 ditambah 9 hasilnya 10. Kemudian jika kita tukar tempatnya, 930 ditambah dengan 120. Kita hitung dari belakang. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Dan 9 ditambah 1 hasilnya 10. Kita tuliskan 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Kemudian 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Ternyata walaupun kita tukar tempatnya, hasilnya tetap atau sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Sekarang yang kedua, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Contoh soalnya, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Dayu menyimpan biji kacang merah di dalam kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Maka kita hitung 500 ditambah 610 hasilnya 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Kemudian mereka bertukar tempat untuk menyimpan biji kacang merah. Dayu menyimpan biji kacang merah di dalam kantong plastik, sedangkan Siti menyimpan biji kacang merah di dalam kotak berwarna hijau. Maka kita tukar perhitungannya, 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Maka dapat kita tulis dalam bentuk penjumlahan 500 ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500. Karena hasil penjumlahannya sama. Contoh soal lainnya, Dayu memasukkan 540 buah manggis ke dalam karung.
Sedangkan Siti memasukkan 590 buah manggis ke dalam karung. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Kita tulis bentuk penjumlahan dengan pertukaran sebagai berikut. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Kita tukar menjadi 590 ditambah 540, ternyata hasilnya sama 1130. Karena hasilnya sama, maka dapat kita tulis penjumlahan tersebut dalam bentuk pertukaran 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Nah, sekarang kita jadi tahu membaca bagaimana dengan benar. Oke, adalah apa? Intonasi, ekspresi, tanda baca, dan suara yang lantang. Kita juga bisa tahu sifat tukaran pada penjumlahan. Tetap semangat belajar ya. Nah, terima kasih. Tetap sehat. Nah, setelah kita selesai tadi belajar tentang dongeng dan pertukaran pada penjumlahan, kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan guru. Ayo, coba. LKPD-nya sudah diterima? Ya, ayo dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Oke. Sudah semua dikerjakan LKPD-nya? Oke. Nah, setelah mengerjakan LKPD, siapa yang akan presentasi LKPD-nya? Ayo, siapa yang mempresentasi? Amora. Cerita Timun Mas berasal dari daerah Jawa Tengah. Watak tokoh Mbok Srini pada dongeng tersebut adalah baik penyayang. Amanat dari dongeng di atas adalah jangan takut jika terjadi masalah. Masalah apapun harus dihadapi karena pasti ada jalan keluarnya. Tanda baca apa saja yang dapat kamu temui dalam dongeng. Dalam dongeng ada tanda baca titik, koma, titik, dan koma. Ekspresi apa yang tampak ketika Timun Mas hidup dengan ibunya? Timun Mas nampak sangat bahagia hidup bersama ibunya. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? 530 tambah 720 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny 1250 helai. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? 530 tambah 720 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dimiliki Edo dan Benny 1250 helai. 720 tambah 720 tambah 530 sama dengan 1250. Iya, pinter sekali. Oke, Amora, terima kasih sudah sharing. Bisa live tidak? Ya, itu tadi adalah jawaban dari kelompoknya Amora. Nah, ada yang bisa menambahkan atau ada yang memiliki jawaban lain? Boleh? Sudah sama semuanya? Sudah. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sama? Sudah. Iya. Sudah. Betul sekali. Nah,
setelah mendengarkan temanmu presentasi dan nanti ada evaluasi yang dikirim di Google Form di grup WA sudah diterima ya, nanti dikerjakan lalu dikirim balik ke guru. Siap semuanya? Siap. Ya, hebat. Oke. Nah, sekarang pelajaran kita dari depan dan sampai belakang. Bagaimana pengalaman belajarmu dalam mengerjakan tugas ini? Yo. Sulit atau susah atau tidak? Semuanya sudah paham? Ya. Mengerjakan LKPD-nya ada kesulitan? Tidak. Ya, ada, pinter sekali. Berarti murid-murid semua paham ya tentang pelajaran pada pagi hari ini. Nah, dan apabila kalian mengerjakan tugasnya ada kesulitan, bagaimana? Kalian bisa bertanya kepada siapa? Orang tua. Iya, benar sekali. Tanyakan pada orang kamu di rumah, ya. Dan jangan lupa, ini nanti LKPD-nya difoto, lalu dikirimkan hasilnya tadi, ya. Difoto, dikirimkan ke WA group. Oke? Oke, murid-murid Nana sangat hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Nah, setelah itu kita selesai belajar, kita sudah mengerjakan LKPD, lalu kalian juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru. Pelajaran pada pagi hari ini tentang dongeng, ya, tentang tanda baca, tentang intonasi, ekspresi dari membaca dongeng, dan juga tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Kalian tentunya bisa mengerjakan soal-soal dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, anak-anakku, pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Ada tugas nanti di grup WA, segera dikerjakan, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah ya, dengan tema 2, masih tema 2, dengan subtema yang lain dan pembelajaran yang lebih menarik. Begitu anak-anakku, terima kasih semua. Sebelum kita tutup pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin siapa? Kalista, Bu. Oh, Kalista. Oke, Kalista mau mimpin doa teman-temannya, doa penutup. Oke, silakan. Ayo Kalista, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Ayo. Sebelum kita selesai pelajaran yang tutup dengan membaca bacaan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Meskipun tadi ada hambatan-hambatan ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.